Ketika kita sudah tahu dan merasakan itu, Mbak Kori, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengobati atau paling tidak mengurangi ya stres tadi, ketidaknyamanan atau hal-hal Mhm. yang timbul akibat work family conflict itu, Mbak? Nah, sebenarnya kan work family conflict ini suatu kegalauan ya, Mas. Mm-mm. Dilema antara pekerjaan dengan keluarga seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah berada di sudah memiliki permasalahan yang berhubungan dengan eh, work ataupun family-nya, itu yang pertama sekali yang harus, ketika apalagi sudah stres nih ya, yang paling pertama sekali adalah saya sangat menyarankan untuk mengambil jeda. Kita sudah bahas beberapa hal tentang apa itu work family conflict, kemudian faktor-faktornya. Nah, tentu saja yang paling penting adalah ketika kita sudah tahu dan merasakan itu, Mbak Kori, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengobati atau paling tidak mengurangi ya stres tadi, ketidaknyamanan atau hal-hal Mhm. yang timbul akibat work family conflict itu, Mbak. Nah, sebenarnya kan work family conflict ini suatu kegalauan ya, Mas. Mm-mm. Dilema antara pekerjaan dengan keluarga seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah berada di sudah memiliki permasalahan yang berhubungan dengan eh, work ataupun family-nya, itu yang pertama sekali yang harus, ketika apalagi sudah stres nih ya, yang paling pertama sekali adalah saya sangat menyarankan untuk mengambil jeda. Mengambil jeda yaitu eh, agak mengambil space dulu, Mm-mm. jangan melihat masalah seperti itu ya. Terus juga em, sehingga kita tidak tidak serta merta langsung mengambil keputusan. Jadi jangan mengambil keputusan dalam keadaan kita dalam stres gitu ya. Mm, mm. Aduh, aku capek banget, aku mau resign aja kayak gitu. Udah nggak sanggup banget. Soalnya padahal untuk pertimbangan itu kita eh, ada suatu pertimbangan-pertimbangan lain ya untuk menuju ke keputusan itu kayak gitu. Mhm. Jadi ambil waktu jeda untuk em, apa ya, berjarak dulu dengan masalahnya kayak gitu, istirahat dulu, Mhm. terus juga beristirahat, dan yang kemudian setelah itu kita baru bisa melihat bahwa dari segala sisi kayak gitu, apa sih yang sebenarnya yang harus kita prioritaskan. Mhm. Tentunya yang paling penting di atas segala prioritas itu adalah diri kita sendiri. Oke. Jangan sampai kita jadi memenuhi kebutuhan orang, memenuhi eh, kebutuhan lingkungan kita, tetapi diri kita sendiri tidak mampu untuk memenuhi itu, kayak gitu loh. Hmm. Oke. Sehingga itu yang sebenarnya sebenarnya akan menjadi lebih konfliknya lagi. Hmm. Ketika Mhm. kita diri kita merasa bahwa kita mampu untuk memenuhi semua eh, peran-peran yang dituntut ke kita kayak gitu, Mas. Jadi kita tentukan prioritasnya itu sebenarnya kita mau lebih ke work, ke pekerjaannya kah? Hmm. Um, Terus apa sih? Kalau saya sih nyaraninnya ditulis aja gitu ya. Kalau di kerjaan ini saya kekurangannya apa, kelebihannya apa. Terus juga kalau saya pertimbangkan lebih waktunya di keluarga, eh, apa kekurangannya apa dan kelebihannya apa, sehingga kita bisa dapat insight apa sih yang sebenarnya em, lebih mengoptimalkan kita kayak gitu, Mas. Mhm. Memang semuanya itu pasti ada konsekuensinya seperti itu kan. Cuman kita bisa dengan adanya kayak gitu kita bisa Mhm. meminimalisir permasalahan yang akan datang kayak gitu. Baik. Dan, selanjutnya itu otomatis cari dukungan sosial ya, Mas. Mhm. Ngomongin dengan pasangan kayak gitu. Terus juga mungkin eh pekerjaannya. Hmm. Ketika misalnya saya bilang tadi itu ada tuntutan seorang ibu yang memang harus, mungkin anaknya memiliki kebutuhan yang harus terus diperhatikan kayak gitu ya. Ada perawatan khusus, sehingga dalam satu sisi dia juga ingin bekerja dan untuk membantu perekonomian. Dari dalam satu sisi juga dia ingin tetap kepada keluarganya. Hmm. Nah, itu pertimbangan pekerjaannya jangan terlalu dipaksakan.
ada Oke. pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dijalani bersamaan dengan apalagi zaman sekarang banyak banget ya Mas. Mhm. Aduh, teknologi tuh udah Update bagus banget. banget Mhm. kayak gitu Mhm ya. mhm mhm. Update banget Mhm sehingga mhm. kita tidak harus selalu bekerja Mhm. full Mhm. untuk di kantor kayak gitu kan. Kita juga bisa mencari pekerjaan yang memang Dari eh, rumah mengoptimalkan kita. dengan oke. Ya, Mbak Kori tadi mengambil jeda, kemudian mencari dukungan sosial dari pasangan misalnya, kemudian juga melihat mm, pekerjaannya dan prioritasnya untuk diri kita sendiri. Tapi saya boleh perjelas lagi nih Mbak Kori, yang dimaksud jeda atau mm, istirahat sebentar itu apakah kita mengambil cuti dulu atau jeda seperti apa? Karena kalau misalnya kita tetap bekerja, kemudian ya tiap hari ke tempat kerja, pulang ke rumah, kan tetap berinteraksi dan benar, bersentuhan dengan pekerjaan dan hal-hal yang benar. tadi apa yang bisa berpotensi menimbulkan konflik antara kerjaan dan keluarga, Mbak Kori. Benar. Kalau memang ini sangat burn out ya Mas, Mm, dan mm, mm. ini sangat mempengaruhi kita sehingga sangat apa ya, pekerjaan kita jadi dapat teguran misalnya kayak gitu ya. Terus konflik di rumah tangga itu tidak habis-habis, rasanya kita sangat terlalu lelah, itu Mhm. sebaiknya emang ambil cuti Mas. Ya, Oke. kalau saya sih ya nyaraninnya kayak gitu. Sehingga kita memang mengoptimalkan diri kita untuk menyelesaikan permasalahan apakah ini memang eh, apa apa sih yang harus kita lakukan kayak gitu. Kalau Mhm. memang kondisinya membuat kita lebih ke diri kita mungkin bisa ya silakan cari psikolog gitu ya Mas ya mungkin untuk penyelesaian konflik secara psikologis terus juga sehingga ketika untuk diri kita sendiri selesai Mhm. ketika bermasalah dengan orang lain itu akan lebih meringankan kayak gitu Mhm. Mas. Jadi Mhm. lebih kepala dingin kayak gitu. Oke. Nggak bentrok-bentrokan ngomongnya kayak Mhm. gitu. Mhm. Kalau Oke. saya sih gitu. Ini Mm-mm. Tapi menarik. kalau seandainya, tapi kalau seandainya ini Mas, kadang kita untuk cuti aja tuh sulit ya. Heeh heeh. Ah, mungkin lebih ke kalau orang sekarang bilangnya me time. Me time. Oke. Yes, jadi lebih me time ini ada sebagian orang yang mengatakan me timeku itu kerja, Kak, kayak gitu. No, no gitu ya. Jangan. Me time itu adalah untuk beristirahat dari rutinitas kita Oh, sehari-hari kayak gitu. oke. Jangan sampai me time-nya kita itu masih ada tuntutan lain kayak gitu tuh. Oh, Kalau oke. kerja itu kan ada suatu tuntutan ya, Mas ya. Betul 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 betul. Jadi me time itu emang benar-benar beristirahat ya. Kalau seandainya kita mau pijat kan, kayak gitu kan, massage, spa, kayak gitu. Biasa Mhm. ibu-ibu gitu ya mas ya. Atau bapak-bapak mungkin ngelakuin hobinya, Mhm. mancing, kayak apa kayak Iya, macam betul gitu. betul betul. Ini, Mm-mm. sama nggak sih Mbak dengan, apa ya, self apa, appreciation gitu ya. Jadi me time-nya itu oke, saya sudah bekerja keras, sudah berkontribusi untuk keluarga, untuk kantor misalnya. Oke, Mm-mm. me time saya akan saya pakai untuk ya bahasa anak Gen Z kan healing-healing ya katanya. Iya, Self apa ya, mengapresiasi diri sendiri gitu. Yang iya. akhirnya Mm-mm. akhirnya ya betul-betul kita terbebas dari rutinitas hanya untuk diri kita sendiri, seperti itu ya, Mbak, ya? Iya, Mhm. sebenarnya itu juga sih Mas kayak gitu ya. Karena eh, terlepas tadi itu saya juga udah nyampein tadi kalau prioritaskan diri kita sendiri ya gitu. Mhm. Ketika kita mau memenuhi tuntutan atau peran lainnya, kalau keadaan kita tidak baik-baik saja, itu tetap tidak akan terpenuhi kayak Mhm gitu. mhm mhm. Itu Eee, tidak akan pernah terpenuhi. Baik. Tapi bukan berarti kita prioritaskan diri kita itu menjadi sosok yang kemudian egois terhadap orang-orang di sekitar kita ya, Mbak, ya? Oh, enggak. Enggak. Itu maksudnya emang tadi saya bilang kenapa bilang jeda, memang kita akan kembali ke rutinitas itu Oh, lagi kayak gitu, Mas. jadi me time itu Jadi penting sebetulnya sahabat Sonora. Iya iya iya. Saya bener penting mhm, banget. penting banget penting banget. Aduh, bangetnya kenceng lagi ya, Mbak, Mm-mm. ya. Jadi tadi saya mendapatkan poin menarik dari Mbak Kori bahwa me time itu adalah betul-betul, berhenti sejenak dari rutinitas kita sehari-hari untuk Iya, diri kita benar. sendiri dan tidak ada tuntutan ya. Kalau me time-nya mengatakan Mm-mm. bekerja, hello bekerja itu ada tuntutan ya. Ada
kepuasan Mhm orang mhm. lain atau pihak lain yang harus kita penuhi, bukan diri kita sendiri ya.